Halo semuanya, dalam video ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan face recognition yang ada di drama Korea Startup. Perkenalkan, nama saya Neville Sewandri dengan NPM 2307 12316. Dan perkenalkan juga, saya Giva Ranggatua Saragi dengan NPM 2307 12317. Dan perkenalkan saya Gabriel Nicolo Santanel Siotang dengan NPM 230712312. Berikut ini merupakan cuplikan dari Korean drama Startup mengenai penggunaan AI pada face recognition. 됐다! 됐어? 됐어! 됐다! 와! 와! 엄청 빨라! 됐어! Pertama-tama, penjelasan aplikasi. Sesuai dengan cuplikan dari startup tadi, pengaplikasian AI yang digunakan adalah face recognition, di mana face recognition itu sendiri merupakan sebuah teknologi canggih yang memanfaatkan AI dan juga machine learning dalam mengenali dan juga mencocokkan wajah manusia dengan tingkat akurasi yang tinggi. Meskipun tingkat akurasi yang tinggi, terkadang masih ada celah error dalam pencocokan wajah, sehingga sebagai seorang developer perlu terus mengembangkan algoritma agar pencocokan wajah dapat lebih akurat. Kemudian masuk ke tahap face recognition. Pada tahap pertama ada face detection atau deteksi wajah. Di fase ini, sistem akan mendeteksi apakah adanya suatu wajah di dalam video atau gambar. Kedua, ada fase face alignment atau penyesuaian wajah. Di fase ini, sistem akan melakukan analisis dari gambar yang diberikan untuk menentukan mana yang berupa mata, hidung, dan mulut agar dapat menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Ketiga, ada feature extraction atau ekstraksi fitur. Di fase ini, fitur ini berguna untuk mengukur seperti jarak antara mata, ukuran mulut, dan bentuk hidung, yang kemudian dirubah menjadi representasi numerik. Keempat, ada face matching atau pencocokan wajah. Setelah fitur wajahnya dianalisis, maka sistem akan menelusuri data tersebut di dalam basis data, di mana metode pencarian wajah ada dua. Pertama adalah face identification atau identifikasi wajah. Ini berguna untuk mencari wajah yang mirip di dalam basis data untuk mencari seseorang. Yang kedua ada face verification atau verifikasi wajah. Ini berguna untuk membandingkan wajah dengan wajah yang lain untuk ngecek apakah keduanya orang yang sama gitu. Dan yang terakhir, kelima adalah liveness detection atau deteksi kehidupan. Ini berfungsi sebagai suatu sistem keamanan di mana sistem akan mendeteksi apakah gambar yang ditunjukkan wajah hidup atau hanya video rekaman. Dan saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang AI yang digunakan pada face recognition. Yang pertama ada machine learning. Machine learning ini digunakan untuk menghasilkan suatu keputusan berdasarkan hasil analisis dari data dan pola yang diperoleh, sehingga sangat berguna untuk face recognition yang nantinya memberikan hasil yang akurat. Kemudian ada deep learning. Mirip dengan machine learning, deep learning ini menggunakan data dan pola yang telah diperoleh untuk membuat hasil atau keputusan yang akurat. Deep learning sering digunakan untuk data yang berupa visual. Alhasil, deep learning ini sangat digunakan untuk face recognition. Kemudian ada natural language processing yang berguna untuk menganalisis kalimat atau bahasa manusia, kemudian memproses dalam bahasa komputer yang akan lebih mudah diproses oleh komputer. Hal ini berguna agar sistem face recognition dapat beroperasi menggunakan kalimat atau suara dari pengguna. Lalu ada computer vision yang berguna untuk menganalisis sebuah video dengan mengenali pola-pola yang ada, kemudian merubahnya menjadi data-data yang lebih mudah dipahami oleh komputer. Dan yang terakhir, ada edge computing
berguna untuk memproses data dengan cepat sehingga mempercepat prosesnya face recognition. Kemudian ruang permasalahan. Adanya data yang kurang menyebabkan kesalahan analisis oleh sistem. Misalnya, saat ingin buka lock screen handphone, terkadang wajah kita tidak terdeteksi. Selanjutnya, privasi dan data yang dikumpulkan berpotensi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga adanya manipulasi muka atau deepfake yang menguntungkan pelaku deepfake. Contohnya, saya pernah melihat di TikTok ada video Bapak Jokowi sedang berjualan gorden yang padahal itu merupakan deepfake. Tapi sangat disayangkan masih ada beberapa orang, terutama yang gaptek, masih tertipu oleh deepfake tersebut. Selanjutnya, cabang ilmu face recognition dalam pohon kecerdasan buatan terdiri atas pemrosesan bahasa alami, komputer visi, sistem pakar, dan juga komputasi neural. Kemudian masuk ke dimensi pemrograman. Di sini terdapat dua tabel, di mana masing-masing tabel memiliki dimensi dan kecerdasan buatan. Kita akan bahas tabel yang sebelah kiri dulu. Yang pertama terdapat pemrosesan, yaitu mengandung konsep-konsep simbolik. Yang kedua ada sifat input, yaitu mengandung data citra wajah, biasanya tidak lengkap. Yang ketiga ada pencarian, yaitu bersifat heuristik, atau mencari pola wajah dengan AI. Yang keempat, ada keterangan, yaitu dihasilkan berdasarkan model pembelajaran. Dan yang terakhir ada fokus, yaitu pengelola dan pengenalan pengetahuan fitur wajah. Lalu kemudian ada dimensi struktur, di mana kontrol akan dipisahkan dari pengetahuan. Lalu ada dimensi sifat output, di mana kuantitas hasil berupa tingkat kemiripan atau identifikasi. Kemudian ada dimensi pemeliharaan dan update, di mana penggunaan AI pada face recognition relatif mudah diupdate, serta model dapat diubah dengan data yang baru. Lalu yang terakhir, ada dimensi kemampuan manaler, di mana AI mampu melakukan generalisasi dan penalaran dari data wajah. Sekian presentasi dari kami mengenai pengenalan AI pada face recognition. Saya mewakili kelompok 1, pamit undur diri.